Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Wijaya, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pariwisata. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Pemanduan Wisata untuk storytelling dari konsep The Hero's Journey. Dan nama tokoh yang akan saya ceritakan kali ini adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Jadi Ibu Fatmawati memang salah satu tokoh nasional yang sangat berjasa di Indonesia, di negeri ini, dan merupakan salah satu ibu negara pertama di Indonesia dan salah satu istri dari Pak Soekarno. Yes, Pak Soekarno. Jadi pada saat itu ketika setahun setelah pernikahannya dengan Pak Soekarno, pada tahun 1945, 16 Agustus, Jepang waktu itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan pada saat itu Ibu Fatmawati tergoyahkan hatinya, berkeinginan untuk mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih ketika pelaksanaan esok hari, pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi beliau tidak mempunyai kain putih dan kain merah. Nah, itu agak menjadi permasalahan waktu itu ketika Ibu Fatmawati berkeinginan untuk mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Dan akhirnya pada waktu itu Ibu Fatmawati meminta bantuan pada salah satu bawahan dari pemerintah Jepang, yaitu Shimizu, yang merupakan salah satu orang perantara dari pemerintahan Jepang dengan Indonesia. Pada saat itu kan memang Jepang masih menduduki Indonesia, pemerintahan Jepang masih menduduki Indonesia. Dan Shimizu berkeinginan juga mencari kain putih di gudang-gudang ekspor impor Jepang. Dan pada saat itu juga Ibu Fatmawati sedang hamil tua, dan Shimizu berkeinginan dan berusaha untuk mencari hingga di gudang ekspor impor Jepang di dekat pintu air, dekat bioskop X Capitol gitu. Dan akhirnya Shimizu berhasil mendapatkan kain putih di gudang tersebut gitu, dengan bantuan orang dalam juga. Dan akhirnya ketika kain putih tersebut didapatkan, kain putih tersebut diberikan kepada Ibu Fatmawati. Sedangkan kain putihnya didapatkan dari tukang soto ayam di dekat Pegangsaan situ, dekat rumahnya Ibu Fatmawati. Akhirnya begitu beliau mendapatkan kain putih dan kain merah, beliau kemudian menjahit kain tersebut dengan mesin jahit. Dan akan tetapi beliau kondisi fisik sedang hamil tua, sangat rentan capek, dan beliau pada saat itu juga merasakan ingin melahirkan. Jadi beliau begitu sedang menjahit, beliau sangat sedih, sangat luluh, sangat menginginkan kemerdekaan juga, sangat menginginkan bendera tersebut tuh dikibarkan untuk esok hari ketika upacara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dan pada saat itu juga dokter menyarankan untuk tidak menggunakan mesin jahit menggunakan kaki gitu. Karena pada saat itu memang sedang hamil tua, perut besar, dan sangat rentan takutnya Ibu Fatmawati melahirkan pada hari itu juga. Dan akhirnya beliau menjahit menggunakan tangan sendiri gitu ya, tangan dengan kedua tangannya gitu, tidak menggunakan kaki untuk mesin jahit, tapi menggunakan tangannya. Dan pada saat itu juga ketika hamil dan menjahit, Ibu Fatmawati juga bersedih dan meneteskan air matanya gitu ya pada saat menjahit bendera, dengan capek dan hamil tua. Akan tetapi besok adalah hari kemerdekaan. Begitu Fatmawati selesai menjahit dan benderanya jadi, alhasil bendera tersebut berhasil dikibarkan oleh petugas upacara proklamasi kemerdekaan. Dan
Ibu Fatmawati sangat merasakan kebahagiaan tersebut, dan itulah merupakan kisah dari seorang tokoh nasional, Ibu Fatmawati, yang mempunyai jasa seperti itu untuk negeri ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.